Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait analisis kami mengenai penjualan produk alat makan dengan algoritma a priori. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Abdul Rahim Fatah, kedua Epi Suhaipi, ketiga Muhammad Arif Firmansyah, dan yang keempat Rizky Fitria Anissa. Selanjutnya untuk pengumpulan dan pengolahan data akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rizky Fitria Anissa. Pengumpulan data. Data yang akan diolah adalah data transaksi penjualan toko berasal dari situs kaggle.com. Data transaksi yang digunakan bisa dilihat pada tabel berikut. Dari transaksi 1 sampai 2, banyak item yang dibeli. Contohnya yaitu adalah piring, mangkok, sendok, garpu, dan juga pisau. Data tersebut akan diolah menggunakan algoritma a priori. Selanjutnya, Tips DM memiliki 6 tahapan, yaitu pertama adalah business understanding. Pemilik toko OHIM ingin meningkatkan penjualan dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan. Mereka bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dan mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak produk. Yang kedua adalah data understanding. Dataset mencakup riwayat transaksi dan detail produk. Analisis awal menunjukkan bahwa pelanggan cenderung membeli produk dalam kategori tertentu berulang kali, dan bahwa produk yang sering dibeli bersama dapat direkomendasikan. Data transaksi dibersihkan dari publikasi. Data diinformasikan menjadi bilangan biner agar mudah diolah. Modeling dipilih dan dilatih menggunakan data pelatihan. Model ini memanfaatkan pola pembelian pelanggan untuk merekomendasikan produk yang serupa dengan yang telah dibeli oleh pelanggan lainnya. Lalu tahapan yang kelima yaitu adalah evaluation. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model dapat merekomendasikan produk dengan tingkat akurasi yang memadai. Yang terakhir, development. Model diterapkan dalam strategi penjualan toko dan hasil rekomendasi ditampilkan kepada pelanggan. Pemilik toko juga memantau kinerja model dan melakukan pembaharuan secara berkala untuk memastikan rekomendasi tetap relevan dan akurat. Dengan pendekatan Tips DM, pemilik toko dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan peningkat melalui rekomendasi produk yang lebih baik dan lebih profesional. Untuk algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Analisis asosiasi atau association rule adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Algoritma a priori bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan. Pada sekumpulan data, analisis a priori didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan a priori yang memenuhi syarat minimum untuk mensupport dan syarat minimum untuk confidence. Untuk support adalah nilai penunjang atau presentasi kombinasi sebuah item dalam database. Sebuah support sebagai berikut. A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi dikali 100%. Sedangkan confidence adalah nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam sebuah a priori. Confidence bisa dicari setelah pola frekuensi munculnya sebuah item ditemukan. Rumus untuk menghitung confidence adalah sebagai berikut. Contoh misal ditemukan. Confidence PB bagi A sama dengan total transaksi mengandung A dan B dibagi transaksi mengandung A kali 100. Adapun tahapan pada algoritma a priori yaitu yang pertama, merubah data menjadi bentuk biner. Yang kedua, dari hasil analisa data-data transaksi penjualan dicari nilai minimum support dan confidence dari satu item dengan item yang lain, sehingga mendapatkan nilai item set. Lalu yang ketiga, mencari nilai frekuensi item set berdasarkan data
dari nilai minimum support dan confidence. Kemudian merubah data ke bentuk binary. Untuk mempermudah proses pengolahan ke tahap selanjutnya, yaitu asosiasi. Dibuat sebuah tabel representasi binary atau dibentuk format tabular. Nilai atribut dinyatakan sebagai 1 jika transaksi itu ada dan dinyatakan 0 jika transaksi tersebut tidak ada pada data penjualan. Dan berikut data transaksinya. Yang pertama yaitu piring 1, kedua sendok 1, garpu 1, mangkok 0, pisau 0. Lalu yang kedua piring 0, sendok 1, garpu 1, mangkok 0, dan pisau 0. Berikut seterusnya sampai dengan data ke-25. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa nilai umum, nilai support, dan nilai confidence. Seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu nilai support adalah ukuran yang menunjukkan seberapa sering kombinasi item muncul dalam dataset, sedangkan nilai confidence adalah mengukur kekuatan hubungan antara item dalam aturan asosiasi. Jadi di sini untuk menghitung nilai support dari masing-masing item produk dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu support A sama dengan anjir eta motor kilo motor. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisa nilai minimum support dan nilai confidence. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi nilai support adalah ukuran yang menunjukkan seberapa sering kombinasi item muncul dalam dataset. Sedangkan nilai confidence yaitu mengukur kekuatan hubungan antara item dalam aturan asosiasi. Jadi untuk menghitung nilai support dari masing-masing item produk dapat digunakan rumus support A dalam kurung jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi dikali 100%. Jadi dari rumus di atas maka dapat dihasilkan nilai support dari masing-masing item produk, yaitu dapat dilihat di sini piring berjumlah 18 dengan support 72%, sendok 19 dengan support 76%, garpu berjumlah 17 dengan support 68%, mangkok dengan jumlah 7 support 28%, dan pisau dengan jumlah 7 support 28%. Dapat dilihat untuk coba perhitungan, misalnya di sini saya akan menyontohkan satu, yaitu pada item piring. Di sini jumlahnya 18, lalu dibagi 25. Jadi 25 ini dari total jumlah transaksi, lalu dikali 100% dengan hasil yang didapatkan yaitu 72%, begitupun dengan item produk yang lainnya. Lalu dari daftar frekuensi satu item set di atas dengan nilai minimum support 50%. Jadi angka 50% ini kami tetapkan sendiri untuk penelitian ini. Jadi dibuat menjadi daftar calon frekuensi 2 item set. Langkah selanjutnya adalah menghitung support dari kandidat 2 item dengan persamaan sebagai berikut. Jadi support dalam kurung A dan B dalam kurung jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi dikali 100%. Jadi dapat teman-teman lihat di sini ada item produk piring dan sendok, piring dan garpu dan sendok. Masing-masing berjumlah 15, 11, dan 13. Jadi piring sendok memiliki support 60%, piring garpu memiliki support 44%, dan garpu sendok memiliki support 52%. Untuk contoh perhitungan di sini saya akan mencontohkan mengenai item produk dari piring dan sendok. Di sini jumlah 15 dibagi 25, jadi 25 tadi total dari jumlah transaksi dikali 100% menghasilkan nilai support 60%. Selanjutnya dari data frekuensi 3 item set di atas dengan nilai minimum support 50% dibuat menjadi daftar calon frekuensi 3 item set dengan rumus support A, B, dan C dalam kurung jumlah transaksi mengandung A, B, dan C dibagi total transaksi dikali 100%. Jadi di rumus di atas dapat dihasilkan nilai support dari 3 item produk, yaitu piring, sendok, dan garpu dengan jumlah 10, total supportnya yaitu 40%. Jadi untuk contoh perhitungannya di sini misalnya piring, sendok, dan garpu yaitu totalnya tadi berjumlah 10 dibagi total dari transaksi yaitu 25 dikali dengan 100% yaitu jumlahnya 40%.
Dari kombinasi item set terpilih dihitung nilai confidence dengan rumus confidence A dan B dalam kurung jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A dikali 100%. Dapat dilihat pada tabel ada 3 item produk yaitu piring sendok, piring garpu, dan garpu sendok. Masing-masing jumlahnya 15, 11, dan 13. Dengan piring sendok supportnya 60% dan nilai confidence 83,33%. Lalu ada piring garpu jumlah 11 dengan support 40% dan nilai confidence 61,11%. Dan yang terakhir yaitu garpu sendok jumlahnya 15, support 52%, lalu nilai confidence-nya 76,47%. Baik, selanjutnya mencari nilai frequent item set. Dari perhitungan yang sudah dilakukan tadi oleh rekan saya Happy, kita tentukan minimum confidence yakni 70%. Dari ketiga nilai sebelumnya yang sudah dihitung, yang memenuhi nilai confidence 70% yakni ada 2 aturan. Yang pertama yaitu jika membeli piring akan membeli sendok dengan nilai confidence sebesar 33,33%. Kemudian yang kedua aturannya adalah jika membeli garpu maka akan membeli sendok dengan confidence sebesar 76,47%. Selanjutnya ini adalah implementasi dari algoritma a priori tadi di software Rapid Miner 10.3. Ini adalah tampilan hasilnya. Saya akan praktekkan menggunakan Rapid Miner 10.3 nya. Nah, di sini ada beberapa atribut ya yang operator yang digunakan. Yang pertama adalah yaitu read Excel. Read Excel ini adalah kita memindahkan data dari pengolahan data di Excel agar bisa diolah atau dijalankan di Rapid Miner. Data yang kita ambil adalah data testing yang berupa data binary atau misalkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Arif. Tadi Muhammad Arif menjelaskan bahwa mengubah data, kemudian di rekan saya juga Rizky Fitria juga mengubah data ke bentuk binomial atau bukan bentuk biner. Itulah yang akan digunakan di algoritma a priori khususnya di software Rapid Miner Studio ini. Yang pertama yaitu kita mencari atribut di sini, operator yaitu operator read Excel. Di sini bisa dicari read Excel. Kemudian drag and drop ini. Di sini sudah ada, saya sudah membuat ada read Excel. Kemudian kita klik, nah Excel file-nya kita pilih yang berupa tadi yaitu binary ataupun data berupa biner ya, 1 dan 0 ya. Seperti ini. Dan sudah. Kemudian dari data yang sudah dimasukkan tadi, data training ataupun data binary yang sudah dimasukkan dari Excel ke Rapid Miner, kemudian kita memilih operator select atribut, yaitu berguna untuk memilih atribut apa saja yang di dalamnya itu yang akan digunakan untuk menjalankan algoritma a priori ini. Sini kita cari di operator select atribut. Sama seperti tadi, jika sudah ditemukan kita drag and drop ke area sini. Kemudian untuk atributnya adalah subset. Kita select atribut. Ini sebelumnya harus, jika ini kan sudah dijalankan ya. Jika sebelum dijalankan awalnya akan ada di sebelah kiri begini. Kemudian atribut mana saja ya, semua atribut. Kebetulan untuk semua atribut yang kita gunakan adalah kelima-limanya ya. Dari garpu, mangkok, piring, sendok, pisau. Terpindahkan ke kanan. Kemudian kita apply. Kemudian selanjutnya kita menggunakan operator numerical to binomials. Jadi merubah data numerical yang tadinya di select atribut sudah diseleksi, kemudian di dalamnya ada berupa data numerical, kita ubah ke bentuk data binomial dengan menggunakan operator
numerical to binominals. Sama seperti tadi, kita cari di sini numerical to binominal, kemudian drag and drop ke sini. Sudah, sesuaikan dengan select atribut tadi. Select atribut tadi yang awal itu menggunakan atribut filter type yaitu subset, maka di numerical to binominal juga menggunakan filter type berupa subset. Seperti ini. Kemudian selanjutnya menggunakan operator remap to binominals, dimana sudah ditentukan tadi untuk nilainya itu berupa biner ya, angka biner yaitu 0 ataupun 1. Jadi di sini untuk negative value-nya tidak lebih dari 0, tidak kurang dari 0. Jadi tidak ada negatif, kemudian paling rendah itu 0 dan positif itu paling tinggi itu 1. Begitu. Kemudian selanjutnya menggunakan operator effect growth. Di sini a priori untuk di Rapid Miner operatornya itu bernama effect growth ya. Meskipun aktualnya prosesnya berbeda atau penamaannya berbeda, namun untuk a priori di Rapid Miner Studio 10.3 ini operatornya bernama effect growth. Jadi untuk operatornya dicari di sini seperti tadi, effect growth, kemudian di drag and drop ke sini. Nah, di sini kita akan mencari jumlah frekuen yang tadi sudah ditentukan ataupun sudah ditemukan ataupun sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya Episu IP. Jadi di sini kita sudah tentukan tadi sesuai yang dijelaskan, supportnya yang kita gunakan adalah 0,5. Kita masukkan 0,5 sini. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat asosiasi begitu kan. Dari asosiasi seperti apa sih hubungannya yang tadi saya jelaskan, yaitu aturan yang terbentuk akan seperti apa begitu. Maka kita tentukan juga confidence-nya tadi yang sudah dijelaskan, yaitu sebesar 70%. Yang kriterianya itu yang kita berdasarkan ketentuan confidence tadi ya. Sudah di drag and drop operator ke sini, kemudian kita tinggal running. Nah, ini adalah frequent item set-nya, yaitu kombinasi yang bisa muncul dari kelima atribut tadi yang sudah kita input dari Excel. Kemudian association rule atau aturan yang terbentuk, ada beberapa aturan, tapi dengan berdasarkan confidence tadi yang kita gunakan adalah 70%. Dari perhitungan Excel sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa terdapat 2 item set ya. Item set yang pertama adalah aturan terbentuk adalah ada 2. Yang pertama itu membeli piring akan membeli sendok, kemudian membeli garpu dan akan membeli sendok. Masing-masing 83,3% dan 76,47%. Kita cocokkan dengan hasil perhitungan dari Rapid Miner. Tadi adalah piring dan sendok begitu ya. Piring akan beli sendok. Maka kita lihat di item piring. Di sini ada sendok dan piring. Ini sekitar confident bukan sendok piring, sendok dan piring. Sendok dan piring. Nah, sendok dan piring ini ya. Sendok, piring dan sendok yaitu confident 0,833 atau 83,3%. Sesuai dengan perhitungan Excel tadi, itu sebesar 83,33%. Kemudian selanjutnya ada garpu dan juga sendok. Garpu dan sendok sebesar 76,47. Sini ada garpu dan sendok, yaitu confidence sebesar 0,765 atau 76,5%. Selisih sedikit dari perhitungan Excel yaitu selisih 0,03. Tapi jika dibulatkan memang sesuai ya antara Excel dan juga Rapid Miner. Bisa disimpulkan bahwa dari dataset yang kita miliki berdasarkan data dari kikal.com yaitu penjualan alat makan, didapat hasilnya dengan beberapa kriteria seperti tadi, confidence-nya sebesar 70% dan supportnya 50%. Didapat 2 aturan, yaitu jika ada customer ataupun pembeli membeli piring maka akan kemungkinan juga membeli sendok. Dan aturan yang lainnya yaitu jika ada customer atau membeli garpu, maka customer tersebut juga akan membeli sendok dengan nilai confidence masing-masing 83,3% dan juga
satu lagi 76,47%. Sekian dari kelompok kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.